Apa itu remaja putri? Remaja putri merupakan usia 10 hingga 24 tahun yang belum menikah, di mana terjadi pertumbuhan dan perkembangan fisik maupun mental sangat cepat. Remaja putri termasuk kelompok rentan terhadap kekurangan dan kelebihan zat gizi, sehingga menyebabkan asupan gizi yang tidak seimbang. Asupan gizi tidak seimbang yang berlangsung lama akan menimbulkan masalah gizi. Apa aja sih masalah gizi pada remaja putri? Pertama, kekurangan energi kronis. Kekurangan energi kronis adalah keadaan di mana remaja mengalami kekurangan energi dan protein yang berlangsung lama, ditandai dengan lingkar lengan atas kurang dari 23,5 cm. Dampak dari kekurangan energi kronis ialah anemia, perkembangan organ yang kurang optimal, pertumbuhan fisik kurang yang dapat berpengaruh terhadap produktivitas seseorang remaja, serta kehilangan massa otot. Yang kedua, anemia. Anemia adalah kondisi sel darah merah atau hemoglobin lebih rendah. Penyebab anemia yang paling sering pada remaja adalah anemia kekurangan zat besi. Hemoglobin normal pada perempuan yaitu 12 hingga 16 gram per sen. Dampaknya sulit berkonsentrasi, menurunkan imunitas tubuh terhadap penyakit infeksi, dan tidak tercukupnya sumber energi pada otot. Yang ketiga, obesitas. Obesitas merupakan kelebihan asupan makan ditambah dengan kurangnya aktivitas fisik. Remaja putri termasuk kategori overweight atau kelebihan berat badan dengan indeks massa tubuh 23 hingga 24,9 dan dikategorikan obesitas dengan indeks massa tubuh lebih dari sama dengan 25. Bagaimana cara menghitung indeks massa tubuh? Indeks massa tubuh dihitung secara manual, yaitu dengan membagi angka berat badan dalam satuan kilogram dengan tinggi badan dalam satuan meter kuadrat. Dampak dari obesitas ialah akan meningkatkan penyakit degeneratif atau penyakit tidak menular, seperti diabetes mellitus, hipertensi, penyakit jantung, stroke, dan arthritis gout. Upaya apa yang kita bisa lakukan untuk mengatasi masalah gizi tersebut? Membiasakan diri berperilaku makan sehat setiap hari dengan menerapkan gizi seimbang. Untuk itu, sangat penting mengonsumsi makanan gizi seimbang sesuai pesan isi piringku. Gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah sesuai dengan kebutuhan tubuh. Dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman atau variasi makanan, aktivitas fisik, kebersihan, dan berat badan ideal. Dan jangan lupa meminum air putih 8 gelas per hari. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, terdapat 10 pesan umum gizi seimbang untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa sajakah pesannya? Yang pertama, syukuri dan nikmati keanekaragaman makanan. Yang kedua, banyak makan sayuran dan cukup buah-buahan. Dalam sehari, disarankan mengonsumsi 250 gram sayur, setara dengan 8 sendok sayur, 150 gram buah, setara dengan 3 buah pisang Ambon ukuran sedang, dan 3 buah jeruk ukuran sedang. Yang ketiga, membiasakan mengonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Dalam sehari, disarankan mengonsumsi pangan hewani 80 hingga 160 gram. Setara dengan 2 hingga potong ikan ukuran sedang dan 2 hingga potong daging ayam ukuran sedang. Untuk pangan nabati, 100 hingga 200 gram per hari, setara dengan 4-8 potong tempe ukuran sedang dan 4-8 potong tahu ukuran sedang. Yang keempat, membiasakan mengonsumsi aneka ragam makanan pokok. Dalam sekali makan, disarankan mengonsumsi nasi 150 gram, setara dengan 3 cantong nasi, 3 buah sedang kentang, 7,5 sendok makan mie kering. Yang kelima, membatasi konsumsi pangan manis, asin, dan berlemak. Dalam sehari, disarankan konsumsi gula tidak lebih dari 50 gram, setara dengan 4 sendok makan. Untuk garam, tidak lebih dari 2000 mg per hari, setara dengan 1 sendok teh. Dan untuk minyak atau lemak, tidak lebih dari 67 gram per hari, setara dengan 5 sendok makan. Yang keenam, membiasakan sarapan pagi. Yang ketujuh, membiasakan minum air putih yang cukup dan aman. Dalam sehari disarankan meminum air putih 2 liter air setara dengan 8 gelas per hari. Yang kedelapan, membiasakan membaca label pada kemasan pangan. Yang kesembilan, cuci tangan pakai sabun dengan air bersih mengalir.
Yang ke-10, lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan normal. Pesan khusus lain pada remaja putri yaitu membiasakan konsumsi aneka ragaman makanan, banyak makan sayuran yang berwarna hijau dan buah-buahan yang berwarna. Contohnya seperti bayam, kangkung, brokoli, sayur kacang yang mengandung karotenoid dan asam folat karena sangat diperlukan untuk masa kehamilan. Buah yang berwarna mengandung vitamin, khususnya vitamin A dan antioksidan untuk membantu proses metabolisme, antioksidan untuk merusak senyawa-senyawa yang berpengaruh tidak baik bagi kesehatan. Fungsi gizi seimbang yang pertama yaitu gizi seimbang diperlukan untuk mengubah pola makan yang kurang sehat menjadi pola makan seimbang. Yang kedua, gizi seimbang dapat mencegah terjadinya masalah gizi seperti kekurangan energi kronik, obesitas, dan anemia. Yang ketiga, gizi seimbang dapat mempertahankan berat badan ideal. Maka dari itu, agar bisa menerapkan pola makan gizi seimbang, perlu diketahui besar porsi sekali makan dengan menggunakan panduan isi piringku. Bagian yang pertama pada isi piringku yaitu makanan pokok. Makanan pokok sebagai sumber karbohidrat makanan. Karbohidrat sangat penting untuk tubuh karena sebagai sumber utama energi untuk tubuh. Contoh makanan pokok tidak harus nasi, misalnya kentang, mie, singkong, dan jagung. Porsi makanan pokok dalam sekali makan yang ideal adalah 1/3 bagian. Yang kedua, lauk pauk. Lauk pauk sebagai sumber protein terdiri dari sumber protein hewani dan nabati. Protein sangat penting karena untuk membangun sel-sel pada tubuh. Contoh protein hewani yaitu daging, telur, dan ikan. Contoh protein nabati yaitu tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Porsi lauk pauk dalam sekali makan yang ideal adalah 1/6 bagian. Bagian yang ketiga yaitu sayuran. Sayuran sebagai sumber vitamin dan mineral. Manfaat vitamin untuk memperlancar proses pembuatan energi dan mineral untuk memelihara serta pertumbuhan pada tulang. Contoh sayuran yaitu seperti bayam, kangkung, sawi, dan wortel. Masih banyak lagi sayuran yang didapat di sekitar kita. Porsi sayuran dalam sekali makan yang ideal adalah 1/3 bagian. Buah-buahan sebagai sumber vitamin dan mineral. Contoh buah yaitu pisang, jeruk, dan pepaya. Dan masih banyak lagi buah yang didapat di sekitar kita. Porsi buah-buahan dalam sekali makan yang ideal adalah 1/6 bagian. Ini contoh isi piringku. Isi piringmu bagaimana?